Lebu kok kepadu kubumu. Lebu. Selamat malam manusia. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam. Selamat Selamat malam manusia. Selamat malam Tuan Raja. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan. Sehat. Syukur jika seperti itu. Mohon maaf sebelumnya jika kedatangan saya mengagetkan kalian. Dan jika kedatangan saya ini mengganggu apa yang sedang kalian lakukan. Saya datang menemui kalian karena saya ingin meminta maaf kepada kalian semuanya. Meminta maaf perihal apa Tuan Raja Mokso? Semua permasalahan yang terjadi dan semua permasalahan yang menimpa terhadap kalian semuanya itu disebabkan ataupun diawali oleh semua tingkah laku bejat saya di tempo dulu. Saya menyadari dan saya mengakui yang terjadi terhadap istri dari Wisage dan sampai adanya ramalan akan hancurnya sebuah kerajaan dari Wisage disebabkan oleh anak perempuan. Dan yang dikatakan itu adalah anak saya. Itu memang benar adanya. Saya benar-benar meminta maaf. Karena permasalahan besar ini itu diawali dan dari semua perilaku bejat yang saya lakukan dahulu. Seperti ini Tuan Raja. Setiap makhluk memang banyak salah. Tetapi sebaik-baiknya makhluk adalah dia yang menyadari kesalahan lalu bertobat secara nasuha dan memperbaiki semua tingkah laku serta tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Semuanya sudah terjadi Tuan Raja. Tidak ada yang harus disesali. Tidak ada yang harus difikirkan. Sekarang mending Tuan Raja bersama kami memikirkan bagaimana caranya mengembalikan keadaan itu menjadi tentram seperti sedia kala tanpa ada harus korban-korban yang berjatuhan atas sebuah kesalahan tempo lalu. Memang benar manusia. Kita memang harus memikirkan cara bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ataupun pembunuhan terhadap anak-anak yang dikiranya anak itu akan membahayakan kerajaan Wisage. Akan tetapi saya mengetahui dan saya paham Raja Wisage itu seperti apa. Dia tidak akan pernah berhenti melakukan hal ini sebelum tujuannya itu tercapai. Yang saya takutkan di sini, sebenarnya saya sudah memikirkan banyak cara. Salah satunya, saya menyerahkan diri kepada Raja Wisage dan mengatakan sejujurnya yang telah terjadi. Karena saya yakin Raja Wisage masih tetap mencari saya sampai detik ini. Tapi yang saya takutkan, setelah Raja Wisage mengetahui semua itu, bagaimana nasib istri dan anaknya? Itu yang harus difikirkan. Maka dari itu, sebelum ada keputusan yang terbaik, alangkah baiknya Tuan Raja Mokso ini tetap diam. Tidak usah melakukan sebuah pergerakan. Mohon maaf Tuan Raja, bukannya saya menghalangi. Ini mungkin cara yang terbaik yang Tuan Raja bisa lakukan. Nanti ada fase di mana si Raja Mokso bisa menghentikan tanpa harus mengorbankan anak dan istri, apalagi nyawa dari Tuan Raja Mokso sendiri. Tapi manusia, jika kalian semua ingin menghentikan sebuah permasalahan yang terjadi di Gondangwangi dan itu berkaitan dengan Raja Wisage,
kalian mau tidak mau, siap tidak siap, kalian harus berperang dengan Raja Wisake. Dan di sini saya tahu kekuatan yang dimiliki oleh Raja Wisake. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan panglima-panglima perang dari Raja Wisake itu sangat luar biasa manusia. Di setiap peperangan yang dijalani oleh Raja Wisake, jarang sekali Raja Wisake itu turun langsung untuk menghadapi raja musuh-musuhnya. Saya setuju sekali dengan pemikiran Tuan Raja Rimokso. Nah, tetapi saya meyakini Tuan Raja, di setiap jalan yang mulus pasti ada yang berbelok ataupun berlubang, sekalipun selurus apapun jalan itu. Kenapa kita tidak berpikir inilah saatnya bisa jatuh, bukan kita malah justru bertakut terlebih dahulu kepada sesuatu yang belum terjadi pada kita. Saya meyakini itu sudah berulang kali Tuan Raja Rimokso, bahwasanya keajaiban selalu datang kepada mereka yang mempercayai sebuah kekuasaan dari Tuhan. Semakin besar kita mempercayai kekuasaan Tuhan, maka semakin besar keajaiban akan datang terhadap diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sudah saatnya Wisake harus turun dari tahtanya, menghentikan segala kejahatannya, serta menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang menyakiti banyak makhluk itu. Allahu Akbar. Memang benar. Tentunya di setiap kejayaan bagi siapapun itu akan datang titik di mana kejayaan itu akan direnggut. Yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini, apakah kejahatan dari Raja Wisake yang dulu benar-benar kecil saat ini sudah berubah, ataupun Raja Wisake masih beringas, masih kecil seperti dahulu kala. Saya belum mengetahui mengenai kabar mengenai Wisake saat ini. Saya rasa setiap makhluk semakin bertumbuh dan bertambah usianya, bukanlah semakin kuat. Kekuatannya akan semakin menurun. Itu yang saya pedomankan dari itu. Memang benar. Semakin bertambah usia, maka kekuatan mereka akan semakin menurun. Akan tetapi dari segi ucapan, dari segi pemikiran, dia sangat diandalkan manusia. Seperti inilah Tuan Raja Rimokso. Kita tidak usah mengkhawatirkan sesuatu di depan kita, karena kita tidak tahu sesuatu itu memang berat bagi kita atau justru hanya sebuah permasalahan kecil. Yang harus kita lakukan, langkahlah dari satu langkah untuk mencapai perjalanan 1000 kali langkah. Nah, itu saja. Sebenarnya yang dicari oleh Wisake itu adalah saya. Itu adalah keturunan-keturunan saya manusia. Jika saya datang ke kerajaan Wisake dan saya menyerahkan diri saya, dan saya menyebutkan siapa saja keturunan-keturunan saya yang mungkin itu bisa dialibikan, saya sudah tidak memiliki keturunan, masalah ini bisa selesai. Tapi Tuan Raja tidak memikirkan makhluk di dunia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Sekalipun Tuan Raja sudah menyerahkan diri, dia semakin besar kepala, yang ada semakin melakukan hal yang buruk di luar sana karena merasa dia seorang yang sudah biasa menguasai Tuan Raja. Setidaknya seperti ini manusia. Dengan adanya saya menyerahkan diri saya, Raja Wisake tidak lagi memburu desa Gondangwangi ataupun desa lainnya untuk menghabisi anak-anak yang tidak bersalah. Apalagi anak-anak itu yang baru lahir
Apalagi anak-anak itu yang tidak mengetahui seluk-beluk apapun dari permasalahan yang ada. Permasalahan itu ada, permasalahan itu timbul di sisi lain atas perselisihan saya dan Wisake yang di situ memperebutkan suatu wilayah, yang di situ merebutkan suatu kekuasaan. Juga di sisi lain itu atas tindakan, tingkah laku bejat saya menggauli istri dari Wisake. Ya Tuan Raja, tapi itu bukan solusi yang tepat. Sekalipun Tuhan dimintai restu seperti itu juga tidak menyarankan, karena Tuhan selalu memberikan sebuah pengertian terhadap kita bahwasanya kita selalu harus mempertahankan dan memperjuangkan dalam kehidupan, bukan pasrah. Ya, saya yakin Gusti Allah nanti akan memberikan jalan tanpa harus saling bunuh membunuh, Tuan Raja. Wisto percaya, Wisto manut, pena. Nggih, penak Tuan Raja teman kula. Kun. Saya berusaha untuk memperjuangkan hidup saya selama ini. Yang saya pikirkan dan yang saya bayangkan semuanya telah berakhir. Permasalahan mengenai perselisihan saya dengan Wisake itu selesai. Tapi ternyata ini malah menjadi semakin besar dan semakin melebar. Mungkin sudah saatnya yang menjadi rahasia permasalahan akan terungkap. Itu adalah sebuah perbuatan yang sudah dilakukan. Siapa itu? Mas. Nanti Mas. Mama. Assalamualaikum, Kiwilangun. Kiwilangun dulu. Kiwilangun. Salam. Bagaimana kabarmu, Kiwilangun? Baik. Kabarmu bagaimana? Seperti inilah kabar saya. Maafkan saya jika tadi pagi saya menyalahkan dirimu atas apa yang sudah diramalkan ataupun diucapkan olehmu kepada Raja Wisake. Sudahlah. Jangan ingat-ingat lagi. Yang ada masalahnya tidak akan terselesaikan. Saya boleh duduk? Silakan. Silakan. Begini manusia. Sepulang dari kita berbincang-bincang pagi hari, saya mendatangi kerajaan Wisake lagi. Ya, seperti biasa. Saya tidak hiraukan. Mengajak bicara pun datar. Lalu akhirnya saya menemui istri dari Wisake, Berliasi. Apa? Berliasi. dengan tujuan Saya bingung harus bagaimana. Dan saya menceritakan kepada Berliasi. Saya bertemu sama Rimokso. apa nggak bahaya, Mas? Setelah saya menceritakan, Nyai Ratu ikut denganku. Berliasi ikut denganmu. Ya, Apa yang ingin dia sampaikan terhadap Tuan Raja Rimokso? saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Nyai Ratu mendesak saya ingin ikut. Untuk menemui Rimokso. tanpa sepengetahuan dari Raja Wisake. Bagaimana manusia? Jika saya sudah siap menerima risiko apapun yang terjadi.
Sekalipun Wisage mengetahui mengenai keberadaan saya saat ini. Sebentar. Seperti ini, Ki Wilangun. Pertemuan nanti mungkin akan menjadi pertemuan yang sangat membahayakan. Betul. Entah itu untuk Tuan Rimokso ataupun Tuan Berliasi sendiri. Kalau Ki Wilangun bersedia mengamankan dari mata-mata ataupun prajurit dari rombongannya Wisage, saya setuju saja. Tapi jika Ki Wilangun ternyata tidak menjamin itu, mending pertemuan itu jangan dilakukan. Mohon maaf manusia seperti ini. Setahu saya, Berliasi memiliki cara sendiri untuk pergi dari kerajaan. Entah berapa lama dia pergi, dia tidak pernah diketahui oleh Raja Wisage. Berliasi memiliki cara tersendiri di sana. Oh, seperti mau menemui jenengan dulu. Benar sekali. Itu kan Nyatanya seperti itu. Saya bersama Nyai Ratu pun keluar. Semua penghuni, bahkan penjaga-penjaga, tidak mengenali. Saya tidak tahu. Nyai Ratu memakai apa, saya tidak tahu. Bagaimana menurutmu? tunggu sebentar. Apakah itu sudah menjadi sudah dijamin? Jika memang Berliasi menggunakan cara yang dahulu, seperti yang kalian ketahui, kami tidak pernah ketahuan oleh pihak dari kerajaan Wisage. Tapi Ki Wilangun bisa mengetahui dari mana kejadian itu. Wilangun bisa kau tahu Kejadian apa? ketika melihat diri Tuan Raja Rimokso dan si Berliasi itu bertemu. Itulah yang saya herankan. Saya memang pernah bertamu di sana. Sering saya bertamu di sana. Karena dulu memang Tuan Raja Wisage selalu mempertanyakan ketika ada keganjalan-keganjalan. Sering mengundang saya untuk datang ke sana. Dari situlah saya pernah melihat. Siapa itu? Apa? Siapa itu Ki Wilangun? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah. Apakah dia adalah Berliasi? Bisa mengerti bang. Ya, Mana mas? Belakang itu. Oh Allah Akbar. Subhanallah. Ini mas. Iya. satu Berliasi. Inilah manusia-manusia yang saya ceritakan. Dan di belakang itu adalah Raja Rimok. Nyai Ratu ingin berbicara. Oh, Gimana Mas? monggo. Setuju apa enggak? Bagaimana Dinda? Udah. Ya bisa. Silakan. Jika memang Adinda ingin berbicara, Tolong dijaga. Sini lu. Wilangun. Baik, Seksi nabi mur. Silakan. silakan. Mas. bagaimana Dinda? Ini mas. Seksi patah tuh mas. Apa yang ingin disampaikan Adinda? Sampai-sampai Adinda ingin bertemu dengan saya. Bagaimana kabarmu, Kakang? Baik, saya dalam kondisi yang baik Adinda. Apapun. Kira Ini singan setelah gua. peperangan bersama Wisage, kau tidak selamat. Tetapi
Hilangun mengabarkan bahwasanya kau masih hidup. Terus terang saja, aku sangat terkejut. Hampir tidak percaya bahwasanya kau masih ada di dunia ini. Bagaimana keadaanmu, Adinda? Saya baik, Kakang. Apakah suamimu Wisaki sudah mengetahui mengenai hubungan kita yang dahulu pernah dijalankan? Tidak ada yang pernah mengetahui hubungan kita di masa lalu sampai sekarang. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hubungan itu, Kang. Mohon maaf, Nyi Wilangun. Itu bagaimana? Sebelumnya saya berterima kasih kepadamu karena sudah mempertemukan saya bersama Kakang. Tetapi mungkin di pembicaraan kali ini saya hanya ingin berbicara dengan Kakang saja. Apakah Nyai Ratu saya tinggal tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saya yakin akan aman. Tidak akan terjadi apa-apa. Limokso, kita hanya untuk mengobrol. Silakan, tapi jangan macam-macam. Tenang saja, di sini ada kami masih mau Baiklah. macam-macam. Terima kasih sekali lagi, Wilangun. Saya tunggu dari sana, Nyai Ratu. Baik, Nyi Wilangun. Terima kasih. Manusia saya pamit. Silakan Wilangun, hati-hati. Salam. Waalaikumsalam. Kakang, Bagaimana, Adinda? setelah sekian lama, Sayang, keluar. sekian lama kau hidup, tidak memiliki kerajaan. Kenapa? Kenapa kau tidak menemuiku lagi? Bagaimana bisa saya menemuimu, Adinda? Kondisi saya tidak bisa bergerak bebas. Saya harus dibantu. Tapi Setelah seharusnya pertarungan itu, saya berhasil melarikan diri dari pertarungan dengan Wisaki. Dan saya diselamatkan. Dan saya dirawat. Dan saya dijaga. Sampai detik ini, saya tidak pernah keluar dari kerajaan. Saya tidak pernah keluar kemanapun itu. Saya hanya berdiam diri. Saya hanya membantu membesarkan, membantu menyelesaikan permasalahan sebisa saya. tapi kau bisa saja menyuruh sisa-sisa prajuritmu untuk datang menemuiku dan mengabarkan bahwasanya kau selamat. Bahkan sisa-sisa prajurit, saya tidak pernah ketemu sesekalipun setelah peperangan itu. Saya hanya hidup sendiri. Kau tahu, Kakang, kau memiliki anak dariku. Dia seorang putri. Sekarang sudah mulai dewasa. Dia sangat mirip denganmu di bagian mata. Kau mungkin nanti akan bertemu dengan anakmu. Kau lihat saja, matanya indah seperti matamu, Kakang. Apakah Wisaki tidak mencurigai jika melihat putrinya itu malah ternyata seperti melihat diriku? Kakang Wisaki tidak pernah mencurigai apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwasanya anak yang bersamanya
anak yang selalu di sisinya, anak yang selalu dia ajak bermain adalah anak hasil hubungan kita berdua. Seperti ini Adinda. Kau tentunya sudah mengetahui mengenai ramalan yang diramalkan oleh Ki Wilangun terhadap Wisaki. Kehancurannya itu akan disebabkan oleh anak perempuan. Apakah kau sudah mengetahui itu? Saya sudah mengetahui, Kakang. Apakah kau terpikirkan? Apakah terpintas di jalan pikiranmu? Apakah Raja Wisaki akan hancur oleh putrimu? Terus terang saja, Kakang. Selama kepergianmu, sejak kejadian perang itu, saya hidup dengan Kakang Wisaki. Saya berasa hambar, Kakang. Saya hidup, tetapi tidak menikmati akan kehidupan saya. Saya selalu terpikirkan bagaimana nasib Kakang. Saya selalu berpikir dan selalu menghayal, andai saja yang mati ketika di peperangan itu adalah Kakang Wisaki, bukanlah dirimu, Kakang. Saya memang dimanjakan oleh Kakang Wisaki. Saya selalu dirawat. Saya selalu dicukupi kebutuhan apapun itu. Tetapi hati saya tidak bisa berbohong, Kakang. Hati dan pikiran saya selalu menuju kepadamu. Jan, hati ke pun. Cinta. Pura-pura mencintai memang susah. Apalagi ada buah hati dari hasil hubungan kita dulu. Seperti ini Adinda. Saya meminta maaf atas kepergian saya pasca kejadian perang itu. Bahkan tanpa menitipkan pesan apapun terhadapmu. Itu semua sudah terjadi. Dan yang saya doakan, kau bisa hidup bahagia dengan Raja Wisaki. Di sisi lain, Raja Wisaki yang begitu setia terhadapmu, tidak seperti saya. Saya yang memiliki banyak sekali istri. Saya yang banyak sekali memiliki selir. Wisaki adalah sosok laki-laki yang begitu setia terhadapmu. Ya, Walaupun memiliki kekurangan, tidak diberinya momongan dirimu dengan Wisaki. Tapi Wisaki adalah sosok laki-laki yang sangat setia kau benar, dan Kakang. sangat menyayangi keluarganya. Kau memang benar. Kakang Wisaki adalah suami yang setia untuk saya. Dia sangat bertanggung jawab. Tetapi itu tidak cukup untuk saya. Mana cukup. Maton aja kok. Sebelumnya mohon maaf, Tuan Putri, Ratu, Mas. Tuan Ratu, Tuan Adri Mokro. Mungkin untuk membahas pembicaraan seperti ini bukanlah waktu yang tepat. Yang pertama, kondisi yang sudah tidak memungkinkan, di mana Wisaki sudah mengetahui banyak hal tentang saya. Takutnya di sela-sela obrolan ini ada yang mengetahui. Seperti ini, Tuan Ratu. Makhluk tidak akan pernah diciptakan puas dengan apa yang sudah dia miliki.
Betul Mas. Sebenarnya bukan karena tidak cintanya Tuan Ratu, namun kurang syukurnya saja. Semua laki-laki samalah Tuan Ratu. Yang membedakan itu syukurnya. Kau tidak tahu tentang Kakang Wisaki seperti apa. Kalau jenengan sudah memilih Wisaki sendiri, kenapa harus ada penyesalan? Itu yang pertama. Yang kedua, pura-pura mencintai memanglah sulit. Tapi kenapa jenengan tetap bertahan? Karena tidak ada pilihan lain. Dan selama ini saya mengetahui bahwasanya Kakang Rimekso sudah tidak ada. Kalau dari awal saya mengetahui bahwasanya Kakang Rimekso masih ada, mungkin sejak anak saya masih dalam kandungan saya sudah pergi dari kerajaan Wisake. Kau tidak tahu Wisake raja yang bagaimana. Kejahatannya berada di mana-mana. Bukan dari sekarang, tetapi sudah dari dahulu kala. Seperti ini manusia. Sebenarnya Wisake adalah tipikal makhluk yang sangat menyayangi dan mencintai keluarganya. Wisake sangat mencintai istrinya. Apapun akan dilakukan oleh Wisake, yang terpenting, yang dia inginkan dan yang dia sayangi itu menjadi miliknya. Dan itu terjadi terhadap Adinda Berliasih. Tidak. Adinda sayang. Mungkin alangkah baiknya Tuan Ratu kembali saja untuk sementara waktu ini. Jangan menambah sebuah permasalahan di saat situasi yang memang sedang tidak karu-karuan ini, Tuan Putri. Saya baru saja bertemu dengan Kakang Rimekso. Lalu kenapa? Kenapa hanya waktu sebentar untuk saya bertemu dengan Seperti dia? ini saja manusia. Jika memang dan jika sudah ditakdirkan malam hari ini semua kebejatan saya diketahui oleh Wisake, saya akan siap menerima apapun itu resiko. Saya tidak setuju, Kakang. Setelah penantian panjang, setelah saya berpikir lama dan mengira kau sudah tidak ada, dan sekarang saya sudah bertemu denganmu, kau akan mengakui semua terhadap Kakang Wisaki. Saya tidak rela. Untuk saat ini saya tidak akan melakukan hal itu. Akan tetapi, jika perbincangan yang dilakukan pada detik ini itu diketahui oleh anak buah dari Wisake sendiri ataupun diketahui oleh Wisake, saya akan siap menerima apapun yang terjadi nantinya. Lah, ngomong Saya yakin ribet. Wisake akan memburu saya. Saya yakin Wisake tidak akan memberi ampun terhadap saya. Apalagi orang yang paling dicintai oleh Wisake itu berada di sini dan berbincang-bincang dengan musuh bebuyutannya, Kau yaitu tenang saja. saya. Kau tenang saja, Kakang. Namamu Ngeyel banget Tidak gimana ada cinta yang- nemen ya, Cang. daftar musuh dari Kakang Wisaki. Paling susah Memang sekarang bertambah ngomong sama dengan yang adanya jam nama-nama manusia-manusia Iya. ini. Didaftar musuh ke Kakang Wisaki. Tapi seperti ini, Biasanya yang harus cinta tapi pikir kayak sih. dengan adanya Oh, macet mereka semua manusia-manusia ini masuk di dalam daftar musuh dari Wisake, tentunya mereka selalu dalam pantauan anak buah Wisake. Sudahlah Tuan Raja, jangan mengambil sebuah keputusan ketika engkau bahagia. Saya yakin keputusan itu tidaklah Murni lah ya, Mas. Kalaulah
saya harus beranjak dari tempat ini. Saya mau ikut dengan Bagaimana dengan kerajaan Wisake? Bagaimana dengan Raja Wisake dan Putri? Saya tidak peduli dengan Wisake, tapi untuk Putri, saya akan berusaha untuk membawanya pergi dari kerajaan Wisake. Janganlah seperti itu, Adinda. Lalu bagaimana yang terbaik menurutmu? Karena permasalahan yang ada saat ini dan itu melibatkan saya, itu lebih besar dari dahulu. Yang dilakukan oleh Adinda saat ini adalah bagaimana caranya meyakini Raja Wisake bahwasanya ramalan yang dikatakan oleh Ki Wilangun itu hanyalah sebuah mimpi atau omong kosong. khayalan. Itu hanyalah sebuah omong kosong yang disampaikan oleh Ki Wilangun agar Wisake tidak melanjutkan pembantaian terhadap warga-warga yang tidak bersalah. Bagaimana caranya, Kakang? Kakang Wisake adalah raja yang berpegang teguh apa yang dia dengar. Ketika dia sudah mendengar satu kalimat, dia akan memegang teguh kalimat tersebut. Tidak mudah. Walaupun itu saya yang mengatakan, tidak mudah untuk merubah apa yang sudah menjadi pegangan dari Kakang Wisake. Tapi kan setidaknya dengan istrinya, dengan orang yang Iya. kan siapa tahu Raja